Pagi. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Oke, baik. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, Pak minta ketua kelas untuk memimpin kita doa. Oke, baik. Terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin kita doa. Apakah kehadiran hari ini semua hadir? Hadir semua, Pak. Oke, baik, mantap. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, Pak mau sampaikan tujuan pembelajaran kita. Di sini ada 5 tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, mengidentifikasi berbagai bentuk permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat. Yang kedua, menganalisis faktor penyebab munculnya permasalahan sosial. Yang ketiga, menjelaskan dampak permasalahan sosial terhadap kehidupan masyarakat. Keempat, menyajikan solusi atau upaya penanggulangan permasalahan sosial melalui presentasi, diskusi, atau karya tulis. Yang kelima, menunjukkan sikap peduli dan empati terhadap permasalahan sosial di lingkungan sekitarnya. Baik anak-anak, sebelum masuk ke materi, Pak mau tanya, apa yang kalian ketahui tentang permasalahan sosial? Apakah ada yang tahu tentang permasalahan sosial? Tidak, Pak. Oke, baik. Karena tidak ada yang tahu, di sini Pak akan menjelaskan secara singkat materi tentang permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Yang pertama, pengertian permasalahan sosial. Permasalahan sosial merupakan kondisi atau fenomena yang terjadi dalam masyarakat yang menyimpang dari tatanan, norma, nilai, dan harapan umum. Dalam hal ini, kita hidup di masyarakat itu kita melanggar aturan. Itu dapat menimbulkan permasalahan sosial. Hal ini juga menyebabkan kerugian baik pada individu maupun kelompok, menimbulkan konflik dan menghambat perkembangan kehidupan bersama. Yang kedua, jenis-jenis permasalahan sosial. Jenis-jenis permasalahan sosial ini ada banyak ya. Yang pertama itu ekonomi. Ekonomi meliputi yang pertama kemiskinan. Apa yang tahu itu kemiskinan? Apa yang kalian tahu tentang kemiskinan? Orang yang tidak mampu. Oke, baik, orang yang tidak mampu. Mantap. Jadi kemiskinan di sini artinya kondisi di mana individu atau keluarga tidak memiliki cukup sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan. Kemiskinan sering kali menyebabkan siklus kemiskinan turun-temurun. Hal ini mempengaruhi kualitas hidup serta kemampuan seseorang untuk mengakses pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi yang baik. Jadi masyarakat atau seseorang yang miskin itu dia itu sangat sulit untuk berpendidikan, untuk mengakses kesehatan, dan ekonomi kurang baik. Jadi seperti itu. Yang kedua, pengangguran. Tidak adanya pekerjaan yang layak untuk sejumlah besar penduduk sehingga menimbulkan tekanan ekonomi dan sosial. Jadi pengangguran itu dapat menyebabkan tekanan ekonomi dan sosial. Pengangguran dapat menyebabkan frustasi, penurunan kepercayaan diri, dan meningkatkan risiko terjadinya kejahatan karena keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Yang berikut itu di pendidikan.
putus sekolah. Banyak anak-anak atau remaja yang tidak menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah. Putus sekolah berdampak pada rendahnya kualitas sumber daya manusia yang pada gilirannya menghambat pembangunan di masa depan serta meningkatkan risiko kemiskinan. Yang ketiga itu kesehatan. Kesehatan meliputi yang pertama gizi buruk, kondisi di mana asupan nutrisi tidak memadai untuk mendukung pertumbuhan dan kesehatan optimal. Gizi buruk terutama dialami oleh anak-anak dan dapat menimbulkan masalah kesehatan jangka panjang seperti stunting, gangguan perkembangan dan rendahnya daya tahan tubuh. Yang berikut akses layanan kesehatan minim, kurangnya fasilitas dan tenaga kesehatan yang memadai, terutama di daerah terpencil. Keterbatasan akses layanan kesehatan membuat penanganan penyakit menjadi lambat dan tidak merata, yang dapat meningkatkan angka kematian dan menurunkan kualitas hidup. Yang keempat itu kependudukan. Yang keempat kependudukan. Yang pertama itu adalah ledakan penduduk. Artinya pertumbuhan jumlah penduduk yang sangat cepat tanpa diimbangi dan ketersediaan sumber daya. Yang berikut urbanisasi tidak terkendali, migrasi massal dari daerah pedesaan ke kota yang seringkali menyebabkan kemacetan, perumahan kumuh dan peningkatan kriminalitas. Yang ketiga, kepadatan hunian. Konsentrasi penduduk yang tinggi di area tertentu sehingga menimbulkan masalah dan pengelolaan lingkungan dan pelayanan publik. Yang berikut lingkungan. Yang kelima kok Pak itu lingkungan. Ya, yang kelima. Lingkungan ini meliputi ada beberapa. Yang pertama, pencemaran lingkungan. Pencemaran udara, air dan tanah terjadi karena aktivitas industri, pertanian atau limbah rumah tangga. Yang berikut kerusakan hutan. Penebangan liar dan konversi lahan hutan menjadi lahan pertanian atau perkotaan. Kerusakan hutan tidak hanya mengurangi biodiversitas tetapi juga mengganggu siklus air dan berkontribusi pada perubahan iklim. Yang berikut perubahan iklim. Perubahan iklim juga itu dapat menimbulkan masalah. Perubahan pola cuaca global yang berakibat pada naiknya suhu, cuaca ekstrim, dan naiknya permukaan air laut. Perubahan iklim menimbulkan dampak besar pada pertanian, kesehatan, dan kehidupan sosial masyarakat, terutama di negara-negara berkembang. Yang berikut moralitas dan budaya. Moral dan budaya itu ada. Yang pertama, kenakalan remaja. Perilaku menyimpang yang dilakukan oleh remaja seperti penyalahgunaan zat, perkelahian dan kenakalan lain. Penyalahgunaan zat di sini artinya narkoba, obat-obat terlarang. Yang berikut konsumisme berlebihan. Budaya konsumsi tinggi yang menyebabkan masyarakat lebih mementingkan pemenuhan kebutuhan materi daripada nilai-nilai spiritual atau sosial. Yang ketiga, kita masuk pada faktor penyebab permasalahan sosial. Apakah anak-anak tahu apa faktor dari penyebab permasalahan sosial? Saya Pak. Oke, boleh. Faktor penyebab permasalahan sosial adalah kurangnya sumber daya manusia. Oke, baik. Di sini ada beberapa faktor permasalahan ekonomi. Yang pertama, ada beberapa faktor penyebab permasalahan sosial. Yang pertama itu faktor ekonomi.
kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pendapatan menjadi penyebab utama. Ketidakmampuan ekonomi seseorang berdampak pada akses terhadap pendidikan, kesehatan, serta peluang hidup yang layak. Yang berikut itu faktor budaya. Perbedaan budaya, benturan nilai atau nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat dapat menimbulkan konflik dan ketidaksesuaian dalam interaksi sosial. Yang berikut itu faktor geologis. Pak, faktor geologis itu apa? Faktor geologis ini artinya kondisi kesehatan, cacat atau penyakit menular yang bisa mempengaruhi individu secara fisik dan mental. Hal ini dapat mengurangi produktivitas dan meningkatkan ketergantungan pada bantuan sosial. Yang berikut kita masuk pada dampak permasalahan sosial. Permasalahan sosial memiliki berbagai dampak yang merugikan, baik pada tingkat individu, kelompok maupun keseluruhan masyarakat. Berikut beberapa dampak yang sering muncul. Yang pertama itu gangguan kestabilan sosial. Konflik yang timbul akibat permasalahan sosial dapat mengganggu kerukunan masyarakat, menimbulkan ketidakamanan dan memperlemah struktur sosial. Ketika masalah seperti pengangguran dan kemiskinan di atas, masyarakat beresiko terjerumus pada tindakan kriminal yang alternatif untuk memenuhi kebutuhan lingkungan dan kebutuhan hidup. Kita masuk pada yang kelima, upaya mengatasi permasalahan sosial. Upaya mengatasi permasalahan sosial. Permasalahan sosial. Yang pertama, pendidikan dan penyuluhan sosial. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat melalui pendidikan formal dan informal dapat membantu mengubah pola pikir serta memperkuat nilai-nilai sosial yang positif. Yang kedua, peningkatan kesejahteraan ekonomi. Program penyaluran bantuan, pelatihan keterampilan dan penciptaan lapangan kerja baru dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran. Yang berikut, pemberdayaan masyarakat. Masyarakat yang diberdayakan memiliki kemampuan untuk mengorganisasi diri dan mencari solusi atas masalah yang dihadapi. Yang berikut, penegakan hukum yang tegas dan adil. Hukum yang tegas dan adil secara konsisten mampu memberikan efek jera terhadap pelanggaran. Yang berikut, kebaikan kebijakan publik. Kebijakan yang responsif dan berorientasi pada kepentingan rakyat akan mampu mengurangi akar permasalahan sosial. Evaluasi dan reformasi reguler dalam sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan merupakan kunci untuk menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran. Ya baik, anak-anak, materi cukupnya sampai di sini. Untuk selanjutnya itu Pak akan bagi kalian dalam beberapa dalam 6 kelompok. Setiap kelompok itu terdiri dari 4 sampai 5 orang. Baik, Pak. Oke. Di sini Pak akan membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik supaya kalian bisa diskusi bersama-sama untuk menyelesaikan LKPD ini. Ini Pak akan membagikan Oke, baik. Di situ kalian lihat secara mandiri dulu masing-masing
setiap individu melihat secara sendiri-sendiri dulu, habis itu baru dikerjakan dalam bentuk kelompok. Individu kok Pak atau kelompok? Kelompok, tapi setiap orang harus melihat dulu, membaca dulu, baru kalian kerjakan dalam bentuk kelompok. Baik Pak. Oke baik. Apakah kalian sudah habis mengerjakan LKPD-nya? Sudah Pak. Oke. Pak minta perwakilan dari setiap kelompok satu orang maju untuk mempresentasikan hasilnya. Oke baik. Terima kasih kepada anak-anak semua yang telah mempresentasikan hasil kerja masing-masing. Presentasi kalian hari ini cukup bagus. Pak harap kalian belajar lebih giat lagi supaya minggu berikutnya kita presentasi itu hasil presentasi kalian lebih bagus lagi. Baik Pak. Oke baik. Sebelum kita akhiri materi kita, Pak minta kalian mencatat penguasaan materi. Dalam hal ini kalian meringkas dari tadi penjelasan Pak tentang permasalahan sosial ini. Kalian tulis dalam sebuah kertas dan sebelum Pak keluar kalian kumpulkan. Berapa halaman Pak? Tidak perlu halaman. Intinya kalian tulis apa yang kalian mengerti tentang permasalahan sosial. Oke Pak, siap. Oke baik, pertemuan kita cukup sampai di sini. Pak harap kalian belajar lebih giat Baik Pak. supaya minggu depan presentasi kalian lebih bagus. Itu yang Pak harapkan. Baik Pak. Baik, pertemuan kita cukup sampai di sini. Kita akan lanjutkan pada minggu depan ya. Pak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Pak.